Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Maulida Sabila selaku moderator NIM 093, yang kedua Bagus Setia Budi NIM 075, yang ketiga Vinto Aisyah NIM 088, yang keempat Anissa Nur Arifah NIM 090, yang kelima Iskandar Zulkarnain NIM 092, yang keenam Firarif Abdul Wahidin NIM 100, yang ketujuh Rizal Firmansyah NIM 106. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Rizal Firmansyah. Orang yang dapat dilepas dari lingkungan karena pada dasarnya organisasi juga bagian dari lingkungan dan masyarakat. Organisasi bisnis juga beroperasi di bawah lingkungan tidak dapat memanfaatkan bahwa selain dari dikelolaannya organisasi terlibat dalam lingkungan organisasi. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari lingkungan tetangga atau RT, keluarga RW hingga lingkungan yang besar lagi. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang berubah di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis dan lingkungannya, organisasi tersebut juga terlibat dalam lingkungan di sebuah organisasi. Lingkungan itu menjadi dua, yaitu satu, lingkungan internal. Lingkungan itu terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Yang pengertiannya ialah yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal berbagai pihak yang terkait langsung dari kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan hingga terjadinya organisasi yang termasuk dalam lingkungan internal organisasi. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Yang dimaksud lingkungan eksternal yaitu sebagaimana ditanda di muka, lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional. Bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan harus senantiasa berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan baik langsung atau lingkungan dari lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagus Setia Budi. Lingkungan internal organisasi. Yang termasuk dalam lingkungan internal organisasi adalah satu, pemilik organisasi, yaitu mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik perusahaan modal atau komite. Yang kedua, manajemen, yaitu orang yang para pemilik organisasi tugasnya sehari-hari untuk bekerja, itu merupakan unsur-unsur daya manusia yang dominan di organisasi. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi, yaitu orang-orang yang dimiliki perusahaan tetapi juga sumber daya uang. Next. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi. Satu, lingkungan makro terdiri. Lingkungan makro perusahaan terdiri dari satu, pelanggan, yaitu mereka memanfaatkan menggunakan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan.
Kedua, saing, yaitu organisasi bisnis yang menjalankan dengan organisasi yang dijalankan. Tiga, pemasok, yaitu pihak yang terkait langsung dalam bisnis dari sebuah organisasi. Dua, lingkungan makro perusahaan, yaitu satu, lingkungan lokal, dan dua, lingkungan internasional, yaitu lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara. Konfliknya mengaruhi bisnis internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Anissa. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Semua komponen dalam organisasi harus berpartisipasi dalam memanfaatkan proses produk dasar dan budaya organisasi, di mana mereka bekerja sebagai sistem manajemen organisasi yang fokus terhadap pelanggan, yang menyertakan semua tenaga kerja dalam peningkatan dan lanjutan. Total quality manajemen adalah suatu metode ideal yang mendeskripsikan suatu pendekatan pada jangka panjang melalui himpunan pelanggan. Mode ini menyertakan pada penerapan kualitas yang tinggi pada produk yang dihasilkan. Dilanjutkan oleh Arya Fira. Cara menugaskan di dalam komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan disiplin kualitas. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Pelanggan sangat menentukan bagaimana level dari kualitas. Pelanggan bagaimana usaha selanjutnya. Yang kedua yaitu keterlibatan tenaga kerja secara total. Jadi semua tenaga kerja harus berpartisipasi dalam untuk mencapai tujuan. Komitmen dari pekerja yang total harus dapat diraih setelah kekhawatiran dikesampingkan dari tempat kerja. Yang ketiga yakni proses yang terpusat. Bagaimana fundamental dari TGM adalah sebuah fokus pada berpikir proses, yaitu sebuah proses adalah sekumpulan langkah-langkah yang mengambil input dari supplier dan mengubahnya menjadi output yang dikirim ke pelanggan. Yang keempat yakni pendekatan yang sistematis dan strategis. Salah satu bagian penting dari manajemen kualitas adalah pendekatan yang strategis dan sistematis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari perusahaan tersebut. Proses tersebut bisa disebut dengan strategis planning atau strategis manajemen yang mencakup gabungan dari rencana strategis yang mengintegrasikan kualitas sebagai komponen utama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pinka Putri. Langsung dalam. Arifin, siswa.
Ayo, Vin. Halil. Siswa subjek. Pengertian kegiatan bisnis. Kegiatan usaha atau bisnis berdasarkan usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian bisnis menurut market ini menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam seharian. Tujuan kegiatan bisnis ada 5. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Keempat, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik produksi dan masyarakat. Kelima, menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Ada juga fungsi bisnis. Pertama, strategi, posisi misi dari sebuah bisnis tersebut. 2. Sumber daya strategis, yaitu semua yang berhubungan dengan potensi utama, posisi dan aset strategis. Yang ketiga, perantara pelanggan, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, hitungan, dan pemenuhan. Yang keempat, dari nilai, yaitu semua nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Jenis kegiatan bisnis dibagi menjadi 6. Pertama, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah sektor usaha yang paling sering dilakukan di Indonesia. Contohnya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bisnis industri adalah arti menghasilkan barang dari pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian diolah menjadi barang jadi. Contohnya seperti usaha dalam sektor rumah, berusaha kecil, besar, pun sedang. Bisnis perdagangan adalah tidak utamanya melakukan transaksi jual beli barang. Contohnya seperti kelontong, kios, agen. Bisnis sektor jasa yang bergerak di bidang pelayanan seperti belajar, pelatihan. Bisnis sektor pertambangan sangat menguntungkan karena bisa menyumbang dan dasar signifikan. Contohnya bisnis batu bara, emas, minyak. Yang terakhir, bisnis pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alam dan tatanan sosial sebagai daya tarik wisatawan antar bangsa atau negara. Materi berikutnya akan diberikan oleh rekan saya, Besar Darul Fatman. Organisasi, budaya administrasi. Yang dimaksud budaya administrasi di dalam suatu organisasi sangat diperlukan, seperti dalam hal surat menyurat masuk dan keluarnya barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lain demi
memperlancar format perusahaan. 2. Kedisiplinan. Yang dimaksud kedisiplinan di organisasi juga berupa kedisiplinan seperti dalam hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada para pembeli, tidak telat datang ke kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, pemegang wewenang yang jelas. Yang dimaksud pemegang wewenang yang jelas, salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagi wewenang. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggotanya tidak akan memaksimal karena mereka akan merasa kebingungan. Yang keempat, inovasi. Yang dimaksud inovasi merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan atau mengembangkan sebagai ide yang kreatif dan inovatif demikian organisasi tersebut. Budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntutan organisasi dan dijadikan sebagai tuntutan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Fungsi atau peran penting budaya organisasi menjadi 4. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di perusahaan. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerja. Fungsi penting dari organisasi menurut beberapa ahli. 1. Menurut Ndraha dalam bukunya, budaya organisasi berfungsi sebagai identitas serta dari suatu masyarakat untuk mampu mengingat tersebut. Yang 2, Robin menjelaskan bahwa budaya organisasi berperan dalam menetapkan batas identitas untuk suatu anggota di dalam organisasi, memudahkan munculnya komitmen, dan juga mengingatkan kemantapan dalam hal sistem sosial. Yang ketiga, sebagian menjelaskan bahwa budaya ini memiliki peran dalam menentukan batas perilaku, mewujudkan rasa memiliki untuk para anggotanya, mewujudkan rasa meningkatkan ikatan kuat pada seluruh anggota, dan alat pengendali perilaku pada setiap organisasi di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Jenis atau tipe organisasi. 1. Open and participatory. Jenis ini ditandai dengan adalah pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan hidup dengan rasa percaya pada bawahan. Sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sport dan perhatian penuh. Menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerja dan sebagai seluruh informasi yang ada. Yang kedua, close and authoritative shelter. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan otorasi yang kuat. Assalamualaikum. Udah kan? Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi hubungan dan budaya organisasi.